Cerita dimulai dari situasi tenang di Konoha berubah menjadi awal mula dari hura-hara yang sebentar lagi mengejutkan semua orang. Saat ini Shikamaru kembali berupaya agar menutup rasa khawatir orang-orang desa terhadap apa yang sedang terjadi. Sebab situasi akan sangat merepotkan jika setiap orang tahu apa yang mengancam mereka semua. Saat itu Boruto masih tergeletak tak sadarkan diri bersama Obito. Luka parah mereka masih belum diketahui sebabnya. Tapi Shikamaru kembali mencoba menerka apa yang dikatakan Kurama. Jika satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang-orang di desa adalah pergi dari Konoha sekarang juga. Tidak lama Shikamaru berpikir keras di kepalanya. Yamato dan Sai akhirnya kembali dan berhasil membawa sel Hashirama yang mereka temui di bawah kantor Hokage. Syukurnya sel Hashirama masih tidak tersentuh akibat ledakan dahsyat sebelumnya. Saat itu Yamato memberikannya langsung kepada salah satu ninja medis. Tapi tiba-tiba ninja medis berkata, "Maaf harus mengatakan ini kepada kalian. Tapi saat ini semua yang ada di ruangan ini, kami hanyalah ninja medis biasa. Tidak ada satupun dari kami yang bisa melakukan transplantasi sel Hashirama. Sebab melakukan hal itu benar-benar sulit sekali." Shikamaru yang mendengar itu langsung marah dan berkata, "Apa katamu? Apa kau bercanda? Di saat seperti ini kau tidak berguna? Dasar brengsek." Melihat perubahan sikap Shikamaru yang berubah akibat situasi buruk ini, Sai langsung menenangkannya dan berkata, "Aku tahu situasi sekarang benar-benar membuatmu tertekan, tapi santailah, itu tidak akan mengubah semuanya." Mendengar ucapan Sai, Shikamaru akhirnya perlahan menenangkan dirinya. Saat itu Yamato berkata, "Jadi bagaimana dengan kondisi mereka berdua? Apa kalian bisa mengobati luka parah itu?" Ninja medis yang mendengar ucapan tersebut membalas, "Kami berhasil menghentikan pendarahannya, setidaknya hanya itu yang bisa kami lakukan." Masih belum selesai ninja medis berkata demikian, tiba-tiba muncul Ino bersama Choji dan langsung berkata, "Jika saja Choji tidak memberitahukan hal ini padaku, maka aku tidak tahu sama sekali apa yang sudah terjadi. Aku tidak menyangka kau akan melupakanku Shikamaru, kau tidak seperti biasanya." Melihat ada Ino, Shikamaru berkata, "Dasar merepotkan, apa kau menyebar semua informasi ini kepada yang lain juga Choji? Aku pikir kau bisa menjaga rahasia." Choji yang mendengar itu membalas, "Aku menyuruh Tenten untuk berjaga bersama Guru Gai di depan sana, dan membawa Ino ke sini. Sayang sekali, hanya ini rekan seangkatan kita." Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Baik Ino, apa kau bisa melakukannya? Aku tahu kau tidak bisa mentransplantasikan sel Hashirama. Apa aku salah?" Ino yang mendengar itu membalas, "Ya itu benar, aku tidak menyangkalnya. Tapi hanya aku satu-satunya ninja medis yang ada di sini setelah kematian Sakura. Aku akan mencobanya." Tidak lama Ino berkata demikian, dia mengambil sel Hashirama dari tangan Shikamaru, dan mencoba melakukannya. Tapi saat hendak menggunakan segel jutsu di tangannya, tiba-tiba muncul ular dan menahan tangan Ino. Saat itu orang yang tidak bisa mati muncul di belakang mereka semua, dia adalah Orochimaru. Saat itu dia berkata, "Hentikan. Kau tidak bisa melakukan hal itu dengan bermodalkan kepercayaan diri. Sel Hashirama sangat sulit dikendalikan. Jika kau salah sedikit saja, orang yang ada di depanmu bisa menjadi korban." Menyaksikan ada Orochimaru, semua yang ada di sana terkejut. Bahkan Shikamaru berkata, "Kau masih hidup? Bagaimana mungkin? Aku melihatmu dengan jelas dari ledakan itu kalau kau hancur seperti yang lain." Orochimaru yang mendengar itu menjawab, "Kau tidak perlu kaget seperti itu Shikamaru. Seharusnya kau tahu aku kan? Tapi kau benar, ledakan itu benar-benar hampir membunuhku. Aku terpaksa menggunakan teknik rahasia milikku, dan ini adalah yang terakhir kalinya. Jika hal yang sama terjadi lagi, maka aku benar-benar akan selesai." Sai yang mendengar itu membalas, "Cukup mengagumkan bisa melihat kau selamat sedangkan yang lain tidak. Tapi aku bisa melihat dengan jelas, kalau kau benar-benar tidak berdaya untuk saat ini." Orochimaru yang mendengar itu membalas, "Kau benar, cakraku benar-benar tersisa sedikit akibat beregenerasi. Bahkan aku masih mengumpulkan tenaga untuk bisa berlari. Tapi melihat sesuatu yang berbahaya, aku harus memaksa diriku." Setelah Orochimaru berkata demikian, dia langsung mengambil sel Hashirama dari tangan Ino dan kemudian menyimpannya. Saat itu Orochimaru berkata, "Baguslah kalian sudah berkumpul di ruangan ini. Sebelum aku melakukan sesuatu kepada Boruto,
Aku akan berbicara hal yang harus kalian tahu, apa yang membuat semua ini berubah menjadi sesuatu yang tidak terduga. Shikamaru yang mendengar itu membalas. Waktu kita tidak banyak, sebagian tentang hal yang terjadi saat ini kami sudah tahu. Ceritakan apa yang terjadi saat kalian berada di dalam dimensi Otsutsuki itu. Mendengar ucapan Shikamaru, Orochimaru akhirnya menjelaskan apa yang terjadi kepada mereka semua sebelum Sasuke dan yang lainnya mati akibat ledakan itu. Orochimaru juga menjelaskan kalau mereka menyaksikan ada salah satu patung Otsutsuki yang sangat besar tanpa memiliki wajah, dan memberitahukan kalau apa yang terjadi kepada Boruto saat ini akibat hal itu. Walaupun Orochimaru sendiri masih belum tahu pasti apa yang terjadi kepada Boruto sehingga terluka parah seperti ini. Setelah mendengar penjelasan dari Orochimaru, Shikamaru langsung berkata kepada Ino, "Apa kau bisa menghubungkanku kepada setiap Jounin yang ada di sini? Aku harus menceritakan apa yang terjadi. Jangan beritahu dan jangan hubungkan dengan ninja selain Jounin." Ino yang mendengar itu langsung menggunakan segel jutsu di tangannya dan bersiap untuk memulai perintah Shikamaru. Saat itu Shikamaru menghubungi para Jounin yang masih tersisa, dan menjelaskan ancaman yang akan dihadapi Konoha sebentar lagi. Saat itu Orochimaru langsung berkata, "Baiklah, jika kau sudah menjelaskan apa yang terjadi kepada yang lainnya, sekarang aku akan mulai mentransplantasikan sel Hashirama ini untuk menutup luka mereka berdua, jadi beri jarak sedikit, ini akan menyebar kemana-mana." Mendengar ucapan Orochimaru, mereka semua perlahan menjauh, tapi saat itu Yamato berkata, "Dia orang yang tidak bisa mati." Di sisi lain, kekuatan yang merepotkan ini membuat dia lebih lama bertahan hidup daripada Sasuke yang lainnya yang memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat darinya. Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Tapi setidaknya kita cukup beruntung, jadi sesuatu yang kita cari tahu sudah ditemukan dan kita tidak perlu menebak-nebak lagi." Yamato yang mendengar itu membalas, "Aku akan pergi ke tempat Gai. Sepertinya sudah cukup banyak orang yang menjaga Boruto. Apa kau tidak keberatan?" Shikamaru yang mendengar itu akhirnya memperbolehkan Yamato untuk pergi, tapi dia juga menyuruh Kiba dan yang lainnya mengikuti Yamato ke sana. Sebab saat ini diperlukan banyak orang untuk bersiap. Orochimaru yang menyaksikan mereka pergi berkata, "Maaf jika ini kedengaran kasar, sebanyak apapun kalian jika tanpa Boruto, kalian akan lenyap sama seperti mereka. Jika saja aku tidak meletakkan jutsu kutukanku di tubuh Anko, maka aku tidak akan bisa keluar lagi. Aku harap kau tidak marah dengan penjelasanku, Shikamaru." Mendengar itu Shikamaru membalas, "Sudah kuduga kau akan keluar dari sana, tapi aku harap dia tidak mati akibat tindakanmu." Orochimaru yang mendengar itu membalas, "Santai saja, dia hanya pingsan dan beberapa jam lagi dia akan sadar seutuhnya. Tapi saat itu juga, segel kutukanku yang ada di tubuhnya benar-benar lenyap. Kalau begitu aku akan memulai ritualnya." Setelah Orochimaru berkata demikian, dia langsung meletakkan sel Hashirama ke dalam tubuh Boruto dan Obito yang terluka parah. "Aku tidak percaya Obito bisa hidup seperti ini akibat Boruto. Benar-benar membuatku merasa aneh, tapi tidak masalah, aku akan menghormati keputusanmu, Boruto." Setelah hal itu, Orochimaru mengaktifkan Kanjutsunya, dan tidak lama kemudian, sel Hashirama itu perlahan menyebar ke seluruh tubuh mereka berdua, bahkan luka fatal di tubuh Obito perlahan tertutup, sedangkan jari-jari Boruto yang sudah hancur kini mulai pulih secara perlahan. Ino yang melihat itu langsung berkata, "Kau benar, jika aku yang melakukannya, maka hal buruk bisa terjadi kepadaku atau mereka." Melihat sel Hashirama yang tidak bisa dikendalikan saat terkena tubuh, itu benar-benar seperti pertaruhan besar antara kau mati dan hidup setelahnya. Orochimaru yang mendengar itu membalas, "Kau benar, bahkan Danzo saja hampir mati saat aku salah memasukkan sel Hashirama ke lengan kirinya, dan dari situ aku mulai belajar. Tapi lupakanlah, ini bukan saatnya aku menjelaskan hal ini, biarkan aku fokus." Setelah Orochimaru berkata demikian, dia menatap Naruto yang masih tertidur pulas. Menyaksikan Orochimaru, Shikamaru berkata, "Jika kau masih hidup, apa Sasuke dan Uchiha yang lainnya tidak bisa selamat menggunakan Izanagi mereka?" Orochimaru yang mendengar itu membalas, "Sayang sekali tidak, serangan yang kami terima langsung mengalami titik vital dan langsung membuat kami tidak sadarkan diri. Tentu saja mereka tidak bisa mengaktifkan jutsu itu, tapi aku tidak tahu, jika mereka menggunakannya, maka mereka sudah ada di sini, tapi sayang sekali itu tidak terjadi." Shikamaru yang mendengar itu berkata,
Ino, aku rasa kau bisa ke tempat Sakura, dan bawa ninja medis yang ada di sini untuk berkumpul di satu tempat. Aku tidak tahu kapan hal buruk terjadi, tapi saat ini kekuatan terbesar Konoha benar-benar tidak tersisa. Bahkan aku hanya bisa mengharapkan Gai dan yang lainnya. Kami akan berusaha untuk menyadarkan Boruto, sebab dia adalah poin penting dalam peperangan ini. Mendengar ucapan Shikamaru, Ino langsung pergi bersama ninja medis yang lainnya. Dan yang tersisa di ruangan itu hanya Shikamaru dan Orochimaru. Beberapa saat kemudian, Boruto dan Obito perlahan menggerakkan tubuh mereka, dan sebentar lagi mereka akan sadar. Tapi hal di luar dugaan terjadi. Orochimaru langsung menyerang Shikamaru dengan ularnya. Menyaksikan hal tersebut, Shikamaru langsung terkejut. Dia langsung menghindar dan mundur. Saat itu Shikamaru berkata, "Hei, apa maksudmu? Mengapa kau menyerangku?" Tidak lama Shikamaru berkata demikian, tiba-tiba Orochimaru berubah menjadi makhluk aneh. Ternyata Orochimaru yang asli sudah mati. Dan yang ada di depan Shikamaru saat ini tidak lain adalah Otsutsuki yang memiliki patung tanpa wajah itu. Menyaksikan hal tersebut, Shikamaru langsung terkejut luar biasanya, sebab musuh yang menghancurkan Boruto berkamuflase menjadi Orochimaru. Menyadari hal tersebut, Shikamaru langsung menggunakan jutsu bayangannya. Dia langsung menarik Obito dan Boruto bersama Naruto agar menjauh, tapi Otsutsuki tanpa wajah itu langsung berkata, "Aku senang melihat ekspresi terkejutmu. Itu jauh lebih menyenangkan daripada harus menghancurkanmu, tapi lihatlah, sebentar lagi Boruto dan yang ada di sampingnya akan meledak seperti rekanmu yang lain. Kau cukup gampang ditipu dengan aku memalsukan wajahku." Shikamaru yang mendengar itu langsung pucat dan ketakutan. Dia juga melihat perlahan tubuh Boruto dan Obito mengeluarkan asap. Saat itu, Otsutsuki tanpa wajah tersebut langsung kembali mengubah wajahnya menjadi Orochimaru, dan tidak lama kemudian, Gai dan Shisui muncul dari belakang Shikamaru. Menyaksikan Shikamaru pucat dan ketakutan, Shisui berkata, "Ada apa? Mengapa kau seperti ini? Bagaimana Orochimaru? Apa kau berhasil menyelamatkan Boruto?" Otsutsuki yang menyamar dengan wajah Orochimaru menjawab, "Aku berhasil, sebentar lagi dia akan sadar." Gai yang mendengar itu mulai curiga. Dia menyaksikan wajah Shikamaru benar-benar pucat dan penuh dengan rasa takut. Gai yang mulai paham apa yang terjadi. Dia langsung masuk gerbang ke-7 sambil berkata, "Hei Shisui, bersiaplah, ternyata kita dikelabuhi. Aku bisa membaca raut wajahmu Shikamaru, jadi Orochimaru adalah musuh kita." Mendengar hal tersebut, Otsutsuki itu langsung menunjukkan wujud aslinya. Dia menghancurkan wajah Orochimaru yang dia pakai. Menyaksikan itu, Shisui langsung mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya. Saat itu Shikamaru berkata sambil terbata-bata, "Bantu bawakan Boruto dan yang lainnya. Mereka sebentar lagi akan meledak seperti Sasuke." Shisui yang mendengar itu langsung menggunakan Koto Amatsukami-nya. Saat itu mata Shisui mengeluarkan banyak darah, dan tidak lama berselang tubuh Boruto dan yang lainnya akhirnya normal kembali, dan dia berhasil menyelamatkannya. Saat itu Shisui langsung menggunakan Bunshin no Jutsu. Dia membawa Boruto dan Obito beserta Naruto untuk keluar dari tempat ini. Otsutsuki tanpa wajah yang menyaksikan itu berkata, "Itu hebat. Kau bisa membatalkan ledakan yang sudah aku siapkan di tubuh Boruto. Mata yang indah." Gai yang mendengar itu berkata, "Hei Shikamaru, pergilah selagi kau bisa. Kumpulkan semua orang terkuat dan panggil Yamato segera ke sini. Jika kau terlalu takut sampai kau tidak bisa menggerakkan kakimu, maka kau akan dalam situasi yang jauh lebih berbahaya." Shikamaru yang mendengar itu perlahan berdiri dan berkata, "Kau salah Gai Sensei, ini adalah waktuku. Aku akan membantumu di sini, jadi jangan remehkanku." Gai yang mendengar itu membalas, "Itu baru anak muda. Aku senang kau bisa melawan rasa takutmu, tapi aku tidak menyangka dia menipu kita semua dengan memakai wajah Orochimaru. Aku tidak heran jika kau terkejut seperti tadi, apalagi kau sendirian. Tapi baguslah, dia tidak membunuhmu." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Kau benar, aku benar-benar terkejut, dan inilah pertama kalinya musuh yang mengerikan muncul di depanku dengan memasang wajah Orochimaru. Dia hampir meledakkan Boruto, tapi syukurnya Shisui bisa mengatasinya. Jika tidak, maka aku tidak tahu harus berbuat apa."
Otsutsuki tanpa wajah yang mendengar itu tidak berkata apapun, tapi tiba-tiba Shisui menggunakan Shunshin no Jutsu, dia menebaskan pedangnya ke leher Otsutsuki itu dari belakang. Tapi tiba-tiba, Otsutsuki itu mengeluarkan tangan dari leher belakangnya, dan langsung mencekik Shisui dengan keras. Gai yang melihat itu langsung menggunakan Hiro Dara, dan langsung membuat ruangan itu hancur. Saat itu Shisui kembali muncul di samping Gai sambil berkata, "Maaf aku bergerak bodoh seperti tadi, cekikannya benar-benar bisa menghancurkan leherku, jika terlambat aku lepas maka leherku sudah remuk." Gai yang mendengar itu membalas, "Berhati-hatilah, aku tidak merasakan cakraknya di sini. Sepertinya dia menghilangkan diri dari kita." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Ini buruk, jika dia keluar dia bisa membuat kekacauan, apalagi dia bisa mengubah wajahnya dan bisa menipu semua orang." "Shisui, kemana kau bawa Boruto?" Shisui yang mendengar itu membalas, "Aku membawanya ke tempat Sai dan yang lainnya. Saat ini Bunshinku bersama mereka untuk pergi ke tempat yang jauh agar Otsutsuki itu tidak mudah menemuinya." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Bagus, itu keputusan yang aku mau. Saat ini sepertinya kita sudah tidak bisa menutupi kerusakan ini dari orang-orang desa." Setelah Shikamaru berkata demikian, Otsutsuki tanpa wajah itu muncul dari belakangnya, tapi reaksi Gai langsung menarik. Shikamaru menjauh dan melemparnya. Gai yang melihat itu berkata, "Sepertinya kau terlalu suka kabur ya? Kali ini aku tidak akan membiarkanmu pergi semudah itu, apalagi dengan tubuhku yang sekarang, aku akan menari denganmu." Otsutsuki yang mendengar itu tidak berkata apapun, dia langsung menendang Gai dengan keras. Tapi dari belakang, Shisui langsung menggunakan Susanoo miliknya, dan memukul Otsutsuki itu hingga terpental jauh. Saat itu Gai berkata, "Terima kasih Shisui, sepertinya kita harus memerlukan waktu untuk mencari tahu gaya bertarungnya." Mendengar itu Shisui menjawab, "Aku tidak tahu apa kita bisa menahannya, tapi cukup mengerikan melihat wujudnya langsung seperti ini. Hei Shikamaru, aku rasa kau sudah mengerti. Pertarungan ini tidak cocok untukmu. Pergi dan beri perintah untuk orang yang di luar sana agar segera menjauh. Konoha akan menjadi medan perang." Shikamaru yang mendengar itu langsung pergi dan keluar meninggalkan mereka. Tapi Otsutsuki itu mengeluarkan peluru besi dari tangannya, dan mengarah ke belakang tubuh Shikamaru. Shisui yang menyaksikan itu langsung menggunakan tangan Susanoo-nya dan menangkis serangan tersebut. Tapi tidak lama kemudian, Susanoo milik Shisui meledak dengan dahsyat, sehingga Shisui terpental jauh dan mengalami luka ringan di tubuhnya. Gai yang menyaksikan itu langsung menendang Otsutsuki tersebut, tapi hal yang sama terjadi. Otsutsuki itu kembali menghilang tanpa jejak. Tapi tidak lama setelahnya, Otsutsuki itu muncul sambil menginjak Shisui dengan keras. Gai yang melihat itu langsung terkejut. Dia langsung bergerak cepat agar Shisui tidak mati. Tapi tidak lama, muncul Jutsu Mokuton dari bawah tanah, dan mengikat Otsutsuki tanpa wajah tersebut. Sedangkan muncul Jutsu Choju Giga, dan langsung menarik Shisui dari sana. Dan bukan sampai di situ saja, Kiba langsung menggunakan Gatsuga dari atas langit, dan langsung menghantam Otsutsuki itu sehingga tercepat pentalan yang dahsyat di sekitar mereka. Menyaksikan Yamato dan yang lainnya sudah tiba, Gai langsung berkata, "Kalian lama sekali, dia masih belum serius, berhati-hatilah." Yamato yang melihat Gai menjawab, "Aku harap kau tidak menggunakan gerbang ke-8-mu saat ini. Kau akan mati dan kami tidak bisa melakukan apapun di tempat ini selagi kau mengamuk." Gai yang mendengar itu menjawab, "Kau benar, aku bukan ingin menggunakan Hachimontonku. Era uap cakra merah sudah berakhir saat pertarunganmu melawan Madara. Kini uap hitam akan muncul sebentar lagi. Aku sedang menyiapkannya. Jadi jangan palingkan padanganmu Yamato. Ini adalah balas dendamku terhadap Kakashi yang sudah dia bunuh." Yamato yang mendengar itu menjawab, "Uap hitam katamu? Hei, apa maksudmu? Apa ada sesuatu yang lain setinggi gerbang ke-8? Gai yang mendengar itu langsung mengeluarkan uap cakra hitam di sekujur tubuhnya sambil berkata, "Sejak tubuh ini pulih akibat bantuan Boruto, aku berjanji akan melindungi desa, dan juga ada cakra yang berbeda di tubuh ini. Mungkin Boruto yang melakukannya dengan Jogan saat menyembuhkanku. Rasanya, uap cakra hitam pekat ini yang akan menjawabnya. Ini adalah gerbang ke-9ku, kekuatan yang jauh lebih kuat dari Hachimon. Jadi kalian semua, pergilah dari sini dan jaga Boruto sekuat mungkin selagi dia pingsan.
area ini akan menjadi medan pertarunganku dengannya. Kalau begitu, pergilah sekarang juga. Apa kalian tidak mendengarkanku? Shisui yang mendengar itu tersenyum dan membalas, bukan hanya kau saja yang bertambah kuat, Gai. Aku akan melakukan sesuatu yang baru juga. Setelah berkata demikian, Shisui mengaktifkan Susanoo sempurnanya untuk pertama kali.